Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Brian Wijaya dengan NPM C1C091125. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi chapter ketiga dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Bapak Madin Nihata dengan judul Konsolidasi dengan Akuisisi pada Nilai Tercatat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mencoba untuk menjelaskannya ya teman-teman. Jadi mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Nah, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial. Nah, selanjutnya adalah prosedur konsolidasi. Menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, prosedur konsolidasi itu ada 3. Yang pertama ialah menggabungkan aset-aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dan entitas anaknya. Yang kedua ialah mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga ialah mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, selanjutnya, konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangannya saja. Dan yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Maka akan ada yang pertama, laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba atau rugi bersih konsolidasi, laporan keuangan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua, adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Yang ketiga, jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Nah, hanya ada 2 jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama itu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak, dan yang kedua mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. 2. Ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangannya saja. Dan yang kedua menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama adalah mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non pengendali dan muncul di posisi kredit, yaitu kepentingan non pengendali. Yang ketiga mengeliminasi bagian laba, kepentingan non pengendali. Dan yang keempat, jurnal eliminasinya bersifat basic, yaitu mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Nah, PSAK non pengendali. Kepentingan non pengendali. Pada PSAK 65 tahun 2014 itu telah memberikan definisi
tentang kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Lebih lanjutnya, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan laporan secara terpisah bagiannya dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, akan ada yang pertama jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi itu bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi itu tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maupun jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, yaitu isu seputar konsolidasi. Pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mengenai materi dari bab 3 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.